Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu sama-sama bahwa setelah Indonesia merdeka, bangsa asing dalam hal ini sekutu yang membonceng Nika ingin kembali berkuasa di Indonesia. Untuk itu bangsa Indonesia melakukan dua perlawanan atau dua bentuk perjuangan. Yang pertama, perjuangan bersenjata atau perjuangan secara fisik, dan yang kedua, perjuangan yang dilakukan secara diplomasi atau melalui perundingan. Ini adalah dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, peserta didik sekalian, sebelum kita membahas tentang dua bentuk perjuangan bangsa Indonesia tadi, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang menjadi penyebab konflik antara Indonesia dengan Belanda. Ada tiga yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Yang pertama, Sekutu dan Nika melakukan provokasi dan teror terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, timbulnya semangat anti kolonialisme di kalangan rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, Belanda melakukan agresi. Agresi yang dilakukan Belanda ini dua kali. Agresi pertama di tahun 1947 dan yang agresi yang kedua di tahun 1948. Selanjutnya, bagaimana kedatangan Sekutu dan Nika ke Indonesia? Yang pertama, AFNE atau Allied Forces Netherlands East Indies atau pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen mempunyai tugas yang pertama, memulihkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, mengurus penyerahan, pelucutan dan pemulangan tentara Jepang. Yang ketiga, membebaskan tawanan perang. Dan yang keempat, mencari dan mengadili penjahat perang. Itu tugas yang dilakukan oleh AFNE atau Allied Forces Netherlands East Indies yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen. Selanjutnya, kedatangan AFNE ini ternyata diboncengi oleh Nika atau Netherlands Indies Civil Administration merupakan suatu badan administrasi Belanda yang ditugaskan untuk kembali ke Indonesia dan mengurus Indonesia, dalam hal ini Hindia Belanda. Kita akan bahas tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menghadapi Sekutu dan Belanda. Yang pertama, perjuangan secara fisik atau perjuangan bersenjata. Ada beberapa bentuk perjuangan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap Sekutu dan Belanda. Yang pertama, yaitu pertempuran Surabaya 10 November tahun 1945. Yang menjadi penyebab pertempuran Surabaya, yaitu ultimatum Sekutu tanggal 9 November agar semua pimpinan dan rakyat Surabaya harus melapor, menyerahkan senjata dan menyerahkan diri di tempat yang telah ditentukan dengan batas waktu tanggal 10 November 1945 tepat jam 06.00. Ini tidak diindahkan oleh warga Surabaya atau tokoh-tokoh perlawanan Surabaya, misalnya Bung Tomo dan Gubernur Suryo. Akhirnya terjadi kontak fisik antara arek-arek Surabaya melawan Sekutu. Perjuangan fisik bangsa Indonesia yang kedua, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api, yang menjadi penyebab peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu ultimatum Sekutu tanggal 23 Maret 1946 agar Tentara Republik Indonesia atau TRI meninggalkan seluruh kota Bandung. Akan tetapi
para pemuda Bandung, sebelum mereka meninggalkan kota Bandung, mereka membakar seluruh kota Bandung bagian utara agar fasilitas-fasilitas tidak bisa digunakan oleh sekutu. Adapun yang menjadi pelopor atau tokoh-tokoh dari peristiwa Bandung Lautan Api, ada Kolonel Abdul Haris Nasution, ada Aruji Kartawinata, dan M. Toha. Berikutnya pertempuran Medan Area yang menjadi penyebab pertempuran Medan Area. Tanggal 1 Desember 1945 sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain adalah Ahmad Tahir. Perlawanan fisik atau perjuangan fisik selanjutnya yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945. Yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Ambarawa ini yaitu karena pihak sekutu tidak menepati janjinya yang telah dibuat dan upaya sekutu membebaskan tentara Belanda yang ditawan. Adapun tokoh-tokohnya antara lain Kolonel Sudirman, kemudian Letnan Kolonel Isdiman, dan Mayor Sumarto. Berikutnya yang kelima yaitu peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado terjadi tanggal 14 sampai 16 Februari 1946. Yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Merah Putih di Manado yaitu karena tindakan sewenang-wenang Nika yang melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh RI. Adapun tokoh-tokoh perlawanannya yaitu Christian Taulo dan Mayor Wisan. Jadi ini adalah 5 bentuk perjuangan bersenjata atau perjuangan fisik yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap sekutu. Selanjutnya kita akan bahas perjuangan secara diplomasi atau melalui perundingan. Yang pertama, perundingan Linggarjati yang terjadi tanggal 10 sampai 15 November 1945. Adapun isi daripada perjanjian Linggarjati, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Akan tetapi di dalam perkembangannya, Belanda ternyata melanggar ketentuan perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer yang pertama tanggal 21 Juli 1947. Tujuan daripada agresi militer Belanda yang pertama ini ada 3. Yang pertama, tujuan politik, yaitu menghancurkan kedaulatan RI. Yang kedua, tujuan ekonominya, menguasai pusat penghasil bahan makanan dan bahan ekspor. Yang ketiga, hendak menghancurkan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk KTN atau Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara ini dibentuk tanggal 18 September 1947, yang mana 3 negara tersebut yaitu Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Celan, dan Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. Adapun tugas dari Komisi 3 Negara ini adalah mencari penyelesaian sengketa antara RI dengan Belanda. Perjuangan melalui perundingan yang kedua yaitu Perjanjian Renville tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian Renville ini ditandatangani di geladak kapal Renville milik Amerika Serikat. Ketua delegasi Indonesia dalam perjanjian ini yaitu Mr. Amir Sarifuddin, dan ketua delegasi Belanda yaitu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Adapun hasil daripada perjanjian Renville, yang pertama, penghentian tembak-menembak antara RI dan Belanda. Yang kedua,
daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan. Yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang diduduki melalui plebiscit terlebih dahulu. Dan yang keempat, dalam Uni Indonesia Belanda, NIS atau Negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda. Pelaksanaan perjanjian Renville ternyata tidak berjalan dengan baik dan akhirnya Belanda melakukan agresi militernya yang kedua tanggal 19 Desember 1948. Tanggal 18 Desember 1948, Dr. Bell menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Adapun yang menjadi sasaran agresi kedua yaitu ibu kota RI di Yogyakarta. Hasil sidang kabinet darurat yang pertama memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden tetap di Yogyakarta dengan risiko ditangkap. Dan yang ketiga, TNI keluar dari Yogyakarta untuk melakukan perlawanan gerilya. Setelah beberapa lama melakukan perlawanan gerilya, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1949 dilakukan serangan umum atau lebih dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Adapun yang menjadi penggagas dari serangan umum 1 Maret 1945 yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Adapun pelaksana di lapangan yaitu pasukan TNI Brigade 10 Wehkreise dipimpin Letnan Kolonel Soeharto yang nanti kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Adapun dampak daripada serangan umum 1 Maret 1949, yang pertama mematahkan moral pasukan Belanda. Yang kedua, meningkatkan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Yang ketiga, mendukung perjuangan diplomasi di forum PBB. Dan yang keempat, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI dan RI masih ada. Serangan umum 1 Maret 1949 akhirnya berhasil menarik simpati dunia. Dewan Keamanan PBB akhirnya dapat menekan Belanda untuk mentaati resolusinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia, dan menghubungi pemimpin RI yang ditahan di Pulau Bangka. UNCI juga berhasil membawa RI dan Belanda dalam perundingan Rumroyen. Terjadilah kemudian perjanjian Rumroyen tanggal 17 April sampai dengan tanggal 7 Mei 1949. RI saat itu dipimpin oleh Muhammad Rum dan Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Hasil kesepakatannya, pernyataan RI pertama bersedia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama memulihkan perdamaian. Dan yang ketiga, RI bersedia ikut dalam konferensi meja bundar. Pernyataan dari pihak Belanda pertama, Belanda setuju kembalinya pemerintah RI di Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan operasi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, setuju Republik Indonesia bagian dari NIS atau Negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, menyelenggarakan konferensi meja bundar. Sebelum terjadinya konferensi meja bundar, terjadi konferensi inter-Indonesia yang berlangsung tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Kemudian tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1945 di Jakarta. Peserta dari RI dan negara pesertanya dari RI dan negara federal bentukan Belanda. Latar belakang konferensi inter-Indonesia ini yaitu keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama menghadapi Belanda dalam konferensi meja bundar. Adapun hasil dari konferensi inter-Indonesia yang pertama, BFO atau Biencom for Federal Overlap mendukung tuntutan RI agar pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi.
Yang kedua, RI dan BFO membentuk panitia persiapan nasional sebelum dan sesudah konferensi meja bundar. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat, merah putih sebagai bendera, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan 17 Agustus sebagai hari nasional. Dan yang keempat, APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai angkatan perang nasional yang berintikan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya terjadilah konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, negeri Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. RI diwakili oleh Dr. Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Van Marseveen, dan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil dari konferensi meja bundar atau KMB, yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RIS paling lambat 30 Desember 1949. Yang kedua, RIS terdiri dari 15 negara federal dan RI. Corak pemerintahan RIS diatur menurut konstitusi yang dibuat delegasi RI dan BFO selama konferensi meja bundar. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang keempat, pasukan Belanda ditarik, Kenil dibubarkan, anggotanya boleh masuk ke dalam TNI. Dan yang kelima, masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Inilah 5 dari hasil konferensi meja bundar di Den Haag, negeri Belanda. Demikianlah materi kita pada saat ini, yaitu tentang usaha atau perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada 2 bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan bersenjata atau perjuangan fisik, dan yang kedua, perjuangan diplomasi atau perjuangan melalui perundingan. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas atensi dari semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.